Rama. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kisah yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman nyata yang terjadi sekitar 4 tahun lalu saat aku masih kuliah semester akhir. Hingga sekarang, setiap kali aku mengingat kejadian itu, bulu kuduku masih berdiri. Ini tentang pertemuanku dengan sesuatu yang tak seharusnya kulihat, sesuatu yang tak memiliki kepala, tapi terus mengikutiku. Waktu itu aku baru saja pulang kampung karena salah satu tetanggaku meninggal dunia. Mbak Sastro namanya. Beliau sudah tua dan memang sakit-sakitan sejak lama. Meskipun aku tidak terlalu dekat, tapi karena orang tuaku tidak bisa hadir, aku menggantikan mereka untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Hari itu cuaca cukup mendung. Rombongan pelayat berjalan kaki ke makam desa yang jaraknya tak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer dari rumah. Pemakaman itu berada di pinggir hutan kecil, sunyi, dan cukup angker menurut cerita orang-orang tua di desa. Tapi sejak kecil aku tak terlalu percaya cerita hantu. Sampai hari itu, proses pemakaman berjalan seperti biasa. Beberapa orang tampak sibuk menggali liang lahat, sementara yang lain membaca doa bersama. Aku berdiri agak di belakang, sambil sesekali melihat ke sekeliling. Ada sesuatu yang terasa aneh. Udara mendadak lebih dingin dari biasanya. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Tapi aku mengabaikannya. Setelah pemakaman selesai, semua orang bubar. Aku berjalan kaki pulang sendirian, karena sebagian besar orang naik sepeda motor. Ketika melewati jalan setapak yang membelah kebun bambu, tiba-tiba aku mencium bau anyir yang sangat menyengat. Aku berhenti, mencoba mencari sumber baunya. Tapi tak ada apa-apa. Langkahku terasa berat. Entah kenapa, aku merasa seperti dibuntuti. Aku menoleh ke belakang, kosong. Tapi saat ku teruskan langkahku, suara langkah kaki lain terdengar di belakangku. Langkah berat. Menyeret seolah ada yang sedang berjalan, tapi kakinya tak sempurna. Aku mempercepat langkah. Tapi suara itu juga ikut cepat. Aku lari kecil. Jantungku berdetak makin kencang. Dan saat aku menoleh lagi, aku melihatnya. Sosok tinggi besar, mengenakan baju putih kotor seperti kafan tubuhnya di punya kepala. Lehernya bolong, mengeluarkan darah hitam kental yang menetes ke tanah. Tapi entah bagaimana, aku bisa melihat bahwa dia menatapku dengan mata yang tak terlihat. Aku terdiam membeku. Badanku tidak bisa digerakkan. Rasanya seperti ada yang menekan dadaku. Sosok itu semakin mendekat, angkanya berat dan menyeret. Aku berteriak sekuat tenaga sambil berlari sekencangnya. Aku tak tahu lagi apa yang kulakukan. Aku bahkan sempat tersandung dan jatuh, lututku berdarah. Tapi aku tak peduli. Aku terus berlari hingga sampai ke halaman rumah. Saat kulihat ke belakang, tapi bau anyir dan tanah basah itu masih terasa di hidungku. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku selalu berada di pemakaman. Aku melihat diriku sendiri berdiri di dekat kuburan Mbah Sastro, tapi di belakangku ada sosok tak berkepala itu. Diam saja, tapi semakin malam semakin dekat. Dalam mimpiku, aku selalu terbangun tepat saat dia hendak menyentuhku. Dan yang lebih parah, aku mulai melihat sosok itu di dunia nyata. Aku melihat sosok putih tinggi di ujung gang rumah. Tapi saat ku tengok lagi, hilang. Lalu malam-malam berikutnya, aku mendengar ketukan di jendela kamarku selalu jam 2.33 dini hari. Ketukan itu berat 3 kali, lalu hening. Saat aku beranikan diri membuka tirai jendela, tapi bau busuk itu kembali. Aku mulai takut untuk tidur sendiri. Aku ceritakan ini pada ibu, tapi beliau hanya menyuruhku rajin sholat dan membaca ayat-ayat suci. Aku turuti, tapi gangguan itu tak hilang. Puncaknya adalah saat aku kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah. Kosku berada di lantai 2. Malam itu, aku sedang belajar untuk ujian. Tiba-tiba lampu kamar padam. Listrik di seluruh kos masih menyala. Hanya kamarku yang gelap. Aku sempat berpikir MCB jatuh. Tapi ketika aku mendekati pintu, aku mencium bau itu lagi. Dan kali ini, dia muncul. Dari balik lemari, sesosok putih tinggi perlahan muncul, masih dengan tubuh yang sama, tanpa kepala, berdarah. Tubuhnya kini lebih hitam seperti terbakar. Tangannya panjang dan satu tangannya menunjuk ke arahku, seolah ingin aku ikut bersamanya. Aku tidak bisa berteriak, tidak bisa lari.
Tapi tiba-tiba azan subuh dari masjid kecil dekat kos terdengar, dan sosok itu perlahan memudar, seperti kabut, dan kamar langsung kembali terang. Pagi itu, aku langsung pulang kampung. Orang tuaku langsung membawaku ke seorang kiai tua di desa sebelah. Beliau mendengarkan ceritaku sambil mengangguk pelan, lalu berkata dengan tenang, "Kamu melihat bukan hanya sekadar hantu biasa. Itu adalah arwah penasaran yang tak diterima bumi." Beliau menjelaskan, ada jenis makhluk dari golongan jin dan arwah yang menyatu karena kematian tidak wajar. Dan jika seseorang secara tidak sengaja mengganggu atau menatapnya saat ia muncul, maka sosok itu akan mengikuti. Seperti kamu. Di pemakaman itu kamu melihatnya. Dia merasa kamu adalah pintu untuk kembali ke dunia. Aku merinding. Kiai itu melakukan ruqyah dan memberikanku air doa serta beberapa bacaan untuk dibaca rutin. Beliau juga mengatakan bahwa aku harus kembali ke makam Mbah Sastro dan menaburkan bunga serta membaca doa permintaan maaf sebagai simbol perpisahan. 2 hari kemudian aku lakukan semuanya. Sejak hari itu, gangguan mulai menghilang perlahan. Tidak sepenuhnya, tapi membaik. Ketukan malam hari hilang. Mimpi buruk berhenti. Dan sosok itu tak pernah muncul lagi. Sampai sekarang, aku masih menyimpan kain putih kecil di bawah tempat tidurku. Dan sejak saat itu juga, aku tidak pernah lagi berani menatap ke arah makam jika sedang berada di pemakaman. Cukup sekali aku mengalami hal seperti itu. Dan setiap kali aku melewati jalan, setapak menuju kebun bambu di desa, aku selalu merinding. Karena aku tahu, dia mungkin masih di sana. Menunggu orang berikutnya yang melihatnya.